Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Saudara, kita tadi melihat sebuah cuplikan video di mana kita dapatkan informasi dalam bulan ini terjadi lagi dan sangat miris sekali saudaraku. Izin jalannya pembangunan gereja itu sangat dipersulit. Dan intoleran itu terjadi hampir di seluruh Indonesia. Intoleran terjadi. Mengganggu tempat ibadah. Sangat sulit sekali untuk kita bangun tempat ibadah. Tempat ibadah kita bangun sulit Bapak Ibu. Tapi kita mendapatkan informasi, kita melihat di media sosial. Sangat gampang orang-orang tertentu membangun baik tempat ibadah, ini agama lain saudara ya, khusus agama satu itu. Bahkan ada tempat yang tidak ada faedahnya bagi masyarakat, tapi bisa terbangun saudaraku. Tetapi untuk ibadah, orang-orang berkumpul, orang-orang beriman memuji Tuhan, orang-orang beribadah, orang-orang membaca Alkitab, itu dipersulit. Tidak dikasih izin dengan alasan macam-macam, alasan aneh-aneh, dan bagi saya itu alasan yang tidak masuk akal. Nah, kita lihat hari-hari ini terjadi lagi di Padang saudaraku. Diganggu orang yang lagi berdoa, orang yang lagi beribadah, sampai anak-anak trauma menangis. Nah, 2 hari ini terjadi lagi di daerah Kediri. Pertama di Kalimantan, habis itu di Cidahu, ya. Dari Cidahu kembali ke Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat Bapak Ibu lanjut ke Jawa Timur, daerah Kediri Bapak Ibu. Kenapa bisa terjadi hal ini? Karena pemerintah tidak turun tangan. Pemerintah hanya menghimbau, memberikan warning, tetapi tidak menindak tegas, tidak menangkap, tidak memenjarakan, tidak memberikan efek jerah terhadap orang-orang yang intoleran atau orang-orang yang mengganggu tempat ibadah. Maka terjadi lagi, begitu masif. Terjadi hal seperti itu Bapak Ibu. Sepertinya ada yang atur saudaraku ya. Seperti ada yang atur. Kok bisa? Selalu kita umat Kristen yang mengalami hal itu. Ada apa? Apakah orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu merasa resah, merasa terganggu karena banyaknya orang yang percaya kepada Yesus. Dan di bangsa dan negara ini Bapak Ibu, banyak sekali orang yang percaya kepada Yesus. Banyak sekali orang yang mendapat anugerah. Banyak sekali orang yang mendapat kasih karunia. Banyak sekali orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus saudaraku. Tapi ada yang sembunyi-sembunyi karena takut terusir, takut diintimidasi, takut diancam, takut diakui, tidak diakui lagi oleh keluarga. Tapi orang-orang yang sudah berani ambil keputusan, sekalipun dihina, sekalipun dicaci maki, sekalipun diolok, diintimidasi, sekalipun diusir, sekalipun tidak diakui oleh keluarga. Kalau orang itu sudah berani ambil keputusan, orang itu akan menyatakan imannya kepada dunia. Mungkin saudaraku, gara-gara hal ini, sehingga kekristenan itu dihambat di Indonesia ini. Tempat ibadah dihambat. Izin gereja dipersulit. Bahkan kita sering diganggu. Ini kenapa dan ada apa? Kalau saya renung-renungkan, kemungkinan besar Bapak Ibu, ada sangkut pautnya dengan banyaknya orang-orang murtad di bangsa dan negara ini. Bahkan kita melihat ya, Zakir Naik sampai diundang. Hanya untuk mempelintir ayat Alkitab saudaraku. Zakir Naik diundang bukan untuk ceramah bagaimana memperkuat akidah Islam. Tetapi Zakir Naik diundang khusus untuk mengutip ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat tertentu yang dikutip oleh Zakir Naik, lalu dia bahas, dia tafsirkan menurut udelnya dia tafsirkan menurut pikirannya dia. Dengan harapan dan tujuan agar banyak orang Kristen yang meninggalkan Yesus. Tujuan mereka agar banyak orang Kristen yang malu terhadap iman kekristenannya. Tujuan mereka agar banyak orang Kristen yang jadi mualaf, saudaraku. Dan seperti pemerintah juga membiarkan hal ini terjadi. Ya,
Dibiarkan saudaraku. Datang penceramah kondang kan, penceramah yang sangat hebat, penceramah yang sangat luar biasa. Sampai di Indonesia ini bukan dia ceramah tentang Islam, bukan dia ceramah tentang Al-Quran dan hadis, bukan dia ceramah tentang bagaimana membuat orang-orang Islam itu lebih kuat imannya, lebih mantap. Tetapi dia jauh-jauh datang dari negeri jiran untuk ke Indonesia ini hanya untuk membahas Alkitab. Harapan mereka banyak orang yang mu'alaf. Enggak, saudara ya. Karena kita sudah tahu semuanya. Selesai dia membahas Alkitab, ini Zakir Naik. Lalu dia buat sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Ketika dia berikan waktu untuk sesi tanya jawab, sudah ada itu orang-orang tertentu di pojok-pojok angkat tangan. Lalu dia menanyakan. Habis itu Zakir Naik jawab. Selesai Zakir Naik jawab. Orang tersebut, saudaraku, langsung menangis terisak-isak. Dia ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pimpin saya untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Oh, ajari saya bagaimana saya bisa masuk Islam. Langsung seketika itu juga dia jadi mu'alaf. Ini sangat aneh, saudara ya. Sangat aneh. Dulu Bapak Ibu saya percaya begitu saja. Ketika melihat Zakir Naik, selesai dia acaranya, begitu acara sesi tanya jawab, masuk dalam sesi tanya jawab, langsung ada orang-orang tertentu bertanya. Habis itu langsung orang itu mengucap 2 kalimat syahadat sambil menangis, Bapak Ibu. Habis itu kita dengar, kita melihat tepuk tangan para hadirin, para penonton, Bapak Ibu. Dan saya sangat bangga sekali. Ternyata ketika saya murtad, saya percaya kepada Yesus, baru hati saya terbuka, pikiran saya terbuka. Ternyata orang-orang yang mu'alaf itu adalah settingan, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan settingan? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Ya, dalam waktu sekejap orang bisa beralih iman itu tidak mungkin. Dalam waktu sekejap orang itu bisa meninggalkan iman percayanya itu tidak mungkin. Butuh proses. Baru orang itu bisa pindah keyakinan. Tidak gampang. Tidak seperti kita bolak-balikkan telapak tangan, Bapak Ibu. Tidak. Contoh saya 2 tahun lamanya setelah saya membaca Yohanes 14 ayat ke-6, anak tarik wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. 2 tahun lamanya setelah saya membaca ayat tersebut, baru setelah itu saya berani ambil keputusan untuk murtad. Dan sebelumnya saya sudah pikirkan, saya sudah renungkan, apa yang akan terjadi apabila saya mengambil keputusan untuk murtad. Saya sudah pikirkan. Begitu saya sudah mantap, saya yakin, baru saya ambil keputusan untuk murtad. Dan itu pun Bapak Ibu, ketika saya ambil keputusan untuk murtad, orang Kristen tidak mudah percaya. Waktu itu, pada tahun 2016, para pendeta tidak mudah percaya. Gereja tidak mudah percaya, Bapak Ibu. Bahkan tidak ada gereja yang di Aceh berani menerima saya sebagai jemaat. Tidak ada pendeta di Aceh yang berani untuk membaptis saya. Sehingga saya harus keluar dari Aceh menuju ke Medan. Itu pun saya benar-benar cari orang yang mau menerima saya. Tidak mudah, butuh proses, butuh waktu. Baru ada orang yang menerima saya, yaitu Ibu Sofi Silalahi, Boru Silalahi. Nah, tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Ketika saya dibawa ke gereja, orang-orang gereja memperhatikan saya, melihat saya. Bahkan banyak orang yang curiga terhadap saya waktu itu, Bapak Ibu. Lalu oleh Kak Sofi Silalahi, beliau bawa saya ke Bapak Sinaga. Nah, dipanggillah pendeta karismatik. Lalu saya didoakan, namanya Pak Isyanto, Bapak Ibu, Pak Ismianto di Medan. Saya didoakan oleh beliau. Dan selesai saya didoakan oleh beliau, saya minta 2 hal sama Tuhan. Tuhan, jadikan saya sebagai pengkhotbah atau sebagai penginjil. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, berjalannya waktu, saya jadi penginjil, saudaraku. Dan lama tidak selesai begitu saja. Begitu saya dibimbing lalu saya jadi penginjil, enggak. Butuh proses lagi. 4 tahun lamanya baru saya menjadi seorang evangelis. Nah, dari Medan saya ke Jawa Tengah. Nah, dibimbing di sebuah gereja di daerah Ambarawa selama 4 tahun, saudaraku.
Baru setelah itu saya menjadi PNS, pegawai negeri surga, yaitu menjadi evangelis, menjadi seorang penginjil. Artinya Bapak Ibu butuh proses. Tidak mudah. Ya. Gereja tidak mudah menerima orang yang dari luar sana untuk masuk Kristen, apalagi yang dari Aceh. Karena tidak mudah orang Aceh itu percaya kepada Yesus. Tetapi kalau Roh Kudus sudah menjamah, tidak ada yang tidak mudah. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, nothing impossible ketika Roh Kudus menjamah Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Roh Kudus sudah menjamah, dan tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan seseorang untuk datang kepada Yesus ketika Roh Kudus menjamah. Begitu orang itu dijamah oleh Roh Kudus Bapak Ibu, orang itu tidak takut apapun. Ya. Orang itu melakukan apa saja. Ini dalam hal kebenaran saudaraku, bukan dalam hal negatif. Untuk percaya kepada Yesus, untuk menemukan kebenaran, untuk supaya bisa belajar sebagaimana yang saya alami Bapak Ibu. Saya keluar dari Aceh. Nah, ini sejarah singkat saudara ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Zakirnai begitu gampang orang jadi mu'alaf. Nah, itu saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan. Dan saya juga sering sekali berkata kepada teman-teman, gak usah lagi kita bangun gereja, cukup gereja yang sudah ada. Nah, kita buat aja persekutuan, ya, di mana kita berkumpul, di situ kita buat persekutuan. Nah, di situ ada persekutuan, di situ kita bahas firman, sharing, sebagaimana yang kita lakukan bersama dengan Bang JDP Bapak Ibu. Banyak orang yang hubungi kami untuk suruh bangun gereja, kita tidak mau saudaraku. Khususnya di daerah-daerah tertentu, tempat di mana kita penginjilan. Bahkan orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar, khususnya dalam hal ini dalam Allah, kita juga tidak akan bangun gereja. Jadi setiap kami datang, kami tinggal di sebuah rumah. Nah, di rumah itu mereka datang tiap hari, kita bina di situ. Kita sharing sambil makan keladi, sambil makan pisang, sambil ngopi, sambil minum teh, sambil ketawa-ketawa. Nah, besoknya di rumah siapa lagi? Nah, di situ orang berkumpul, di situ kita kuatkan orang. Mau siapapun yang ada di rumah tersebut, pasti mendengarkan kabar baik, kabar sukacita. Pasti mendengarkan kesaksian kami. Pasti mendengarkan nama Yesus. Bapak Ibu, di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kedamaian, di situ ada sukacita, dan di situ ada kebebasan. Ya. Bukan bebas melakukan hal-hal yang negatif, saudaraku. Roh kita itu bersukacita. Roh kita itu bebas dari tekanan, saudaraku. Ketika seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, orang itu merdeka. Orang itu merasa bebas, Bapak Ibu, ya. Benar-benar merasa hidup tidak lagi di bawah tekanan. Rohnya menyala-nyala, rohnya bersukacita. Semangatnya itu berkobar-kobar di dalam Tuhan. Itu bila orang itu sudah dijamah oleh Tuhan dan apabila ada Roh Tuhan di situ. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya video ini bisa memberikan semangat dan motivasi kepada kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah berwah kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Terima kasih.